10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Perkenalkan, nama saya Desi Ratnasari dari kelas B Prodi Bimbingan dan Konseling. Pada video kali ini, untuk memenuhi UTS pada mata kuliah belajar dan pembelajaran, yuk simak video pembelajaran berikut ini. Adanya masa pandemi ini menjadikan perubahan besar dalam tatanan dan sistem pendidikan di Indonesia saat ini. Berbagai pihak terlibat dalam dunia pendidikan dapat ikut merasakan dampak yang diakibatkan oleh pandemi. Mulai dari penyelenggara pendidikan, guru, siswa, hingga orang tua. Penyelenggara pendidikan dalam hal ini sekolah harus merubah sistem pembelajaran tatap muka menjadi pembelajaran secara daring atau PJJ. Sekolah juga harus menyediakan berbagai alternatif proses pembelajaran bagi siswa yang memiliki keterbatasan untuk mengikuti pembelajaran secara daring. Berkurangnya kegiatan tatap muka menjadi tugas-tugas administrasi, supervisi, dan tugas lainnya dilaksanakan secara daring di rumah. Adapun timbul pertanyaan, yakni permasalahan apa yang dialami siswa selama pembelajaran online serta bagaimana tahap penyelesaiannya dari guru BK tentang permasalahan tersebut. Nah, ada beberapa permasalahan yang dialami siswa. Yang pertama itu kita akan membahas dulu permasalahan apa yang dialami oleh siswa selama masa pandemi. Yang pertama adalah kesulitan memahami materi, yang kedua terbatasnya jaringan internet, yang ketiga adalah media pembelajaran yang monoton, yang keempat adalah pembelajaran dominan belum interaktif. Yang kelima, harga kuota internet sangat mahal, rasa malas dan sulit berkonsentrasi. Yang ketujuh, perlu fasilitas gadget. Dan yang terakhir adalah orang tua mendapatkan beban ganda. Nah, kemudian bagaimana sih untuk menyelesaikan permasalahan tersebut dari guru BK? Nah, yang kedua itu kita akan membahas tahap penyelesaian dari guru BK tersebut. Yang pertama adalah meningkatkan kemauan siswa untuk melaksanakan pembelajaran. Pelaksanaan pembelajaran daring ini secara otomatis memberikan dampak menurunnya kemauan siswa dalam melaksanakan pembelajaran. Hal ini disebabkan karena mayoritas siswa menganggap pembelajaran daring adalah pembelajaran yang abstrak, sebab tidak adanya interaksi langsung antara guru dan siswa. Untuk itulah peran guru BK dalam permasalahan ini melakukan beberapa langkah. Yang pertama adalah bekerja sama dengan guru atau wali kelas dan mata pelajaran untuk menganalisis tingkat kehadiran siswa serta perubahan hasil belajar siswa. Yang kedua adalah memberikan motivasi secara berkala melalui pembelajaran daring ini agar siswa tetap konsisten dalam melaksanakan pembelajaran walaupun secara online. Kemudian yang kedua adalah memahamkan arti penting belajar atau tugas mereka. Nah, di sekolah, guru bimbingan dan konseling sangat berperan penting dalam memberikan pemahaman mengenai pentingnya belajar tersebut. Guru konseling memberikan sosialisasi daring tentang pentingnya belajar ini secara daring setiap 2 minggu sekali. Dalam sosialisasi ini, guru BK juga menerima keluhan dan permasalahan siswa berkaitan dengan pembelajaran daring yang telah dilakukan. Tujuan dari sosialisasi ini pentingnya belajar ini untuk menjaga motivasi dan minat siswa untuk tetap bersekolah walaupun meskipun secara daring. Kemudian yang ketiga adalah mengubah pola atau sistem belajar. Mengubah pola sistem belajar siswa. Nah, bagaimana caranya? Agar mendapatkan hasil pembelajaran yang maksimal, maka guru BK ini
dengan guru lainnya yang berwenang melakukan pola sistem belajar dengan tujuan untuk menjaga hasil prestasi siswa. Nah, pola sistem pembelajar online ini membutuhkan konsistensi dan perhatian yang lebih. Untuk itu, pembatasan pemberian tugas dan materi dilakukan. Pembinaan dan pemberian motivasi dilakukan di saat pembelajaran untuk menjaga tingkat belajar siswa agar selalu konsisten meskipun dilaksanakan secara online. Kemudian, yang keempat adalah menerapkan metode belajar. Nah, dalam menerapkan metode belajar ini, guru bimbingan dan konseling selalu memberi informasi atau cara belajar yang efektif terhadap seluruh siswa, yaitu berkaitan dengan cara menghafal, membaca, dan mencatat. Hal ini dilakukan guna melatih siswa agar mereka lebih mudah memahami dan mengetahui cara belajar yang benar ketika pembelajaran daring. Hal ini diimplementasikan untuk mengganti peranan interaksi langsung dari guru yang tidak dapat dilaksanakan secara daring. Hal lain yang dilakukan oleh guru BK yakni secara berkala mereka memberikan link-link komunitas belajar gratis baik dari pemerintah maupun non-pemerintah, sehingga siswa bisa mendapatkan alternatif lain untuk mengikuti atau menanyakan permasalahan kepada komunitas belajar tentang berbagai permasalahan belajar yang ia alami. Sebab melalui pemanfaatan internet, para siswa dapat memperoleh berbagai sumber belajar atau komunitas belajar lebih luas lagi. Kemudian, yang kelima adalah cara mengorganisasi materi pelajaran dan cara menghadapi ujian bagi mereka yang melakukan secara daring. Nah, bagaimana caranya atau bagaimana peran guru BK dalam mengatasi masalah ini? Guru bimbingan dan konseling juga memiliki peranan dalam membantu siswa mengorganisasi materi pelajaran dan cara menghadapi ujian akhir mereka. Cara yang dilakukan oleh guru BK adalah secara berkala mereka selalu mengingatkan para siswa untuk memiliki materi pelajaran yang akan diujikan, mengingatkan mereka tentang jadwal ujian, memberikan informasi atau tips-tips menghadapi ujian, diantaranya harus menjaga kesehatan, menyiapkan materi ujian, dan mengurangi kegiatan-kegiatan yang tidak bermanfaat bagi mereka. Kemudian, yang keenam adalah meningkatkan metakognitif siswa. Nah, dalam meningkatkan kognitif siswa ini, guru bimbingan dan konseling dalam meningkatkan kesadaran metakognitif siswa adalah dengan cara memberikan contoh inspirasi orang-orang sukses yang berkaitan dengan program-program jurusan yang telah mereka pilih, yaitu seperti IPS, IPA, dan IPB. Cara ini diterapkan supaya siswa mau berpikir dan bekerja keras untuk masa depan mereka. Pemberian motivasi atau tokoh sukses ini diberikan melalui media daring, baik dalam bentuk bacaan maupun audio visual seperti film. Selain itu, guru bimbingan dan konseling juga membantu dan membina siswa dalam menentukan pola belajar sesuai dengan kendala dan permasalahan yang mereka hadapi. Siswa diberikan kesempatan secara khusus untuk menyampaikan permasalahannya secara tertulis kepada guru BK. Dan secara personal, guru BK akan berusaha memberikan solusi kepada siswa tersebut dengan harapan siswa tidak kehilangan minat dan motivasi belajar meskipun secara daring. Nah, untuk cara yang terakhir atau yang ketujuh adalah mengembangkan gaya belajar mereka. Bagaimana caranya? Setiap siswa memiliki gaya belajar yang berbeda-beda. Secara umum, melalui analisis yang telah dilakukan, ditemukan beberapa bentuk gaya belajar siswa, yaitu yang pertama, gaya belajar siswa yang cenderung visual, yang kedua, gaya belajar siswa yang cenderung mempunyai gaya belajar yang auditorial, sehingga pengguna gaya belajar ini berpengaruh pada tingkat keberhasilan belajar mereka dalam menganalisis secara keseluruhan mengenai permasalahan gaya belajar siswa. Langkah yang dilakukan adalah dengan cara memfasilitasi dan mengenalkan berbagai ragam gaya belajar kepada siswa. Guru bimbingan dan konseling mengadakan sosialisasi secara daring kepada siswa tentang berbagai bentuk gaya belajar. Tujuannya agar mereka mengenal
berbagai gaya belajar yang dapat disesuaikan dengan kondisi pembelajaran daring yang telah dilaksanakan. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kekurangan, karena kelebihan itu hanya milik Allah semata. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.